Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Rohani Sosyanim. Mari sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh lagi merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, malam hari ini kembali masih dalam satu judul yang saya bawa tentang The Voice ya. Malam hari ini mari sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Lukas 6 ayat 45 firman Tuhan berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini ya berbicara tentang perbendaharaan hati ya. Hati kita ini menampung banyak hal dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kata firman Tuhan yang menajiskan kita itu bukan apa yang masuk melalui mulut, ya, tetapi apa yang keluar melalui mulut kita. Tetapi yang penting adalah tentang perbendaharaan hati kita. Ya, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu yang ditampung di dalam hati. Dan kata ayat firman Tuhan, yang dari dalam hati ini akan keluar. Jadi malam hari ini kita akan melihat berkaitan dengan The Voice ya, tentang suara. Maka malam hari ini yang perlu kita perhatikan adalah apa yang masuk lewat apa yang kita dengar. Kalau di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berkaitan dengan apa yang kita dengar, berarti kita harus jaga baik-baik apa yang masuk lewat pendengaran kita. Karena itu akan masuk ke dalam perbendaharaan hati kita. Ya. Kalau yang baik yang kita dengar, maka yang keluar dari perbendaharaan hati adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau yang tidak baik yang kita dengar, yang jahat kata firman Tuhan yang kita dengar, itu masuk ke dalam hati, maka itu keluar lewat mulut. Itu yang menajiskan kita. Tetapi mari kita pelajari pada malam hari ini berkaitan dengan suara yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya. Firman Tuhan menganalogikan suara itu seperti air yang masuk ke dalam hati kita. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yakobus 3 ayat 10 firman Tuhan berkata begini. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber ya hati kita memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya.
Firman Tuhan mengajarkan bagi kita bahwa suara itu seperti air ya. Ketika air itu air yang tawar, air yang baik, maka yang keluar adalah air yang baik. Ya. Firman Tuhan katakan tidak bisa keluar dua-duanya. Tidak boleh ada perkataan yang pertama memberkati lalu perkataan yang kedua perkataan yang mengutuk. Tetapi malam hari ini saya mau ajak kita perhatikan jemaat Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, kita baca mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-19, lalu kita baca pada ayat 39 sampai ayat 42. Yohanes 4 ayat 13 saya baca, firman Tuhan berkata ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kita lompat pada ayat yang ke-39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perbuatannya, perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, kita perhatikan, Yesus katakan, kalau kamu minum dari air yang kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Ya, berbicara tentang air, tadi saya sudah katakan firman Tuhan menganalogikan air itu adalah suara, perkataan dari Tuhan. Ini yang perlu kita ketahui bahwa apa yang kita dengar itu bisa menjadi memancarkan air kehidupan. Tetapi firman Tuhan mencatat di bagian lain di dalam kitab Wahyu, ya. Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata begini, kita perhatikan ya. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ya, saya mau bawa kita lihat ada 2 hal dari suara yang harus kita perhatikan dari perkataan. Karena yang pertama dikatakan suara air dari perkataan Tuhan itu memberikan kita air kehidupan yang akan menjadi mata air yang akan memancar keluar.
memberikan kehidupan bagi orang-orang lain. Tetapi air yang kedua adalah air kepahitan yang juga masuk melalui perkataan, masuk ke dalam hati, lalu itu mencemarkan hati kita. Ini yang harus kita perhatikan di akhir zaman, saudara. Perhatikan baik-baik apa yang masuk lewat telingamu, karena perkataan yang pahit itu akan memancar keluar, lalu memahitkan banyak orang. Jadi itulah yang harus kita jaga adalah hati kita. Jaga baik-baik hati kita melalui apa yang kita dengar. Oleh karena itu, mari kita dengar perkataan-perkataan Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu ini, ada satu bintang besar kata firman Tuhan yang jatuh. Kalau kitab Wahyu berbicara tentang bintang, bintang itu dianalogikan sebagai hamba-hamba Tuhan. Ada satu bintang besar yang jatuh yang memahitkan banyak orang. Ya, ini yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai bahkan sampai hamba-hamba Tuhan pun memperkatakan perkataan-perkataan yang pahit. Tapi seandainya ada perkataan yang pahit, mari yang kita terima, yang kita dengar adalah perkataan-perkataan firman Tuhan, supaya itu memancarkan air kehidupan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang menjadi doa saya pada malam hari ini, ya, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, yang kita terima adalah perkataan-perkataan Tuhan, supaya dari dalam hati kita itu akan memancarkan air kehidupan. Saya percaya kalau kita terima suara Tuhan, maka perkataan kita pasti jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Mari jemaat-jemaat Tuhan, ya, jaga baik-baik apa yang kita dengar. Biar perkataan-perkataan Tuhan yang selalu kita senangi, yang kita sukai, masuk ke dalam hati kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk renungan kita pada malam hari ini. Kami bersyukur buat renungan firman Tuhan malam hari ini yang mengajarkan apa yang kami dengar, kami harus memperhatikannya dengan baik, karena kami mau kehidupan kami menjadi berkat Tuhan. Mari Tuhan berkati kami lewat setiap renungan, lewat firman Tuhan yang kami terima. Biar itu menjadi suara Tuhan, menjadi perkataan Tuhan yang masuk ke dalam hati kami, untuk kami dapat memancarkan air kehidupan ya Tuhan. Dari mulut kami keluar perkataan-perkataan berkat, dari mulut kami keluar perkataan-perkataan kasih, sehingga lewat kehidupan kami orang diberkati. Kami memancarkan air kehidupan, kami bukan memancarkan air kepahitan, tetapi dari dalam hati kami Tuhan memancarkan air kehidupan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam peristirahatan kami, dan kami percaya sepanjang hari ini apa yang sudah kami kerjakan itu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar renungan firman Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan itu dapat bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sesenim bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Gerejaku adalah rumahku,